Oke. Oke. Sebelumnya selamat siang kepada Pak Subri, Bu Eti, Bu Umi, Bu Lia, dan Bu Hana. Selamat siang. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan sedikit berbincang-bincang atau di talk show bedah buku di karya yang sudah Bapak Ibu tulis pada kesempatan Disnatalis yang ke-40 SMA Negeri 2 Trenggalek tahun 2024. Nah, mungkin saja bisa saya bacakan. Kemarin jujur saya, ya Bapak Ibu, kemarin saya sudah membaca masing-masing dari tulisan dari Bapak Ibu dan saya speechless. Saya terharu jujur saja karena apa yang panjenengan tulis di dalamnya itu sangat amat deep, sangat amat dalam, dan ternyata perjuangan panjenengan sangat menginspirasi, dan semoga inspirasi ini nanti bisa ditularkan ke teman-teman dan yang menonton pada hari ini. Jadi mungkin teman-teman, jadi buku ini adalah Jendela Ahmad Dasawarsa. Kemarin saya ingin membacakan sedikit judul karya para Bapak Ibu guru yang menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama Bu Hana membuat buku yang berjudul Gematiku Semadaku. Kemudian Ibu Eti yang berjudul Kuukir Namaku di Semada. Ibu Umi dengan judul karya Membangun Karakter Melalui Pendidikan. Bu Lia dengan judul Jalan Dulu Lantas Tahu. Dan juga Pak Supriyono Semada, Tempat Mengukir Prestasi. Boleh beri tepuk tangannya? Oke. Namun sebelum lanjut ke pertanyaan utama, saya persilahkan untuk Ibu Hana untuk membuka sesi bedah buku kali ini dengan mungkin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk tidak berhenti dalam berkarya dalam menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Bapak Ibu yang saya hormati, dan teman-teman penulis kita yang dari Semada, sebagian kecil dari teman-teman yang sebagian besar duduk di sana, tetapi karyanya berada di buku ini. Dan insya Allah semua Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan semuanya menuliskan pengalamannya selama 4 dasawarsa ini dalam sebuah buku. Seperti yang saya sampaikan di Sekapur Sirih ini, bahwa Pancawidu ini bukan usia muda bagi SMA 2 Trenggalek, dan di sini juga saya tuliskan bahwa menulislah, engkau akan abadi. Nah, menyambung dari itu, berinisiatif, kenapa momen 4 dasawarsa ini tidak kita abadikan dengan sebuah karya. Sehingga atas bantuan dari teman kita Pak Pinkan, nah, berinisiasi kemudian membantu teman-teman semua untuk bisa berkarya. Ini Vin, kalau Bapak Ibu itu awalnya kan harus dipaksa dulu ya. Awalnya dipaksa. Beri deadline selama sekian. Alhamdulillah menuntaskan semuanya. Alhamdulillah. Boleh beri aplaus dong. Dan teman-teman. Dan seperti juga Bapak Ibu guru sebagai pendidik kepada siswa-siswa semua kan harus memberi contoh. Saya juga memberi contoh kepada teman-teman semua. Saya juga menulis yang tadi judulnya Gematiku Semadaku, menceritakan bahwa saya di awal di sini bertemu dengan saudara-saudara di SMA 2 Trenggalek, dan alhamdulillah 40 tahun ini bisa bersama SMA 2 Trenggalek. Gitu Vin. Nah, semoga nanti ini hanya awal saja, sehingga kita semua akan terus belajar bisa menelurkan sebuah karya-karya. Terima kasih gitu. Bu Hana. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Hana yang sudah membuka sesi bedah buku pada siang hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama, nanti boleh siapa yang mau menjawab duluan, dari Pak Pri atau Bu Lia atau Bu Eti atau Bu Umi? Oh iya, dari Pak Pri. Jadi begini Pak pertanyaannya. Sebenarnya dari kemarin setelah saya membaca buku ini saya kepo. Kenapa Bapak memilih
judul tersebut? Apakah ada filosofi yang mungkin ingin Bapak ceritakan? Seperti itu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul saya itu mendidik, jadi bukan yang dibacakan tadi. Judulnya mendidik. Jadi seorang guru PPKN, kalau sekarang PP. Jadi di Semada saya sudah ngajar PKN, PPKN, kemudian PP, Pendidikan Pancasila. Jadi yang ditekankan di Semada kalau saya mengajar, biasanya yang mendidiknya, bukan mengajarnya kalau saya. Jadi setiap kali pertemuan dengan anak-anak di awal pembelajaran, mesti saya hanya mengecek kedisiplinan siswa. Baju dimasukkan atau tidak, kemudian rambutnya panjang atau tidak, pakai sepatu atau tidak, biasanya seperti itu sebelum memulai pelajaran. Di Semada ini ada 3 masa saya. Masa sebelum COVID itu mendidik mudah sekali daripada mengajarnya. Karena anak-anak ya sudah terbiasa ketemu. Tapi pada waktu COVID, mendidiknya tidak ada sama sekali. Karena absen melalui daring, tugas melalui daring. Kemudian yang terakhir itu mendidik setelah COVID ini malah sulit sekali ya. Karena ada POV sekarang ini anak-anak, kalau dulu anak-anak Semada ada yang model celana pensil, jadi kemudian yang kedua anak-anak membawa apa itu pengeras suara di kelas-kelas, jadi tiap kelas itu membawa pengeras sound, saingan sound. Sekarang modelnya anak-anak Semada itu tidur di belakang. Ya ini yang sulit saya mengatasi, bagaimana mendidik anak supaya tidak tidur di kelas, terutama jam 12 ke atas. Bingung saya mendidiknya. Mau saya gerujuk kan tidak enak. Semada apalagi sekolah ramah anak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Bri. Iya. Kalau dari Bu Eti Tripon, adakah yang ingin diceritakan dari filosofi buku yang panjenengan buat? Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Ana ada kesempatan. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang mungkin akan saya sampaikan kepada anak-anakku semua dan adik-adikku bila kalian jadi alumni. Karena saya di sini adalah anak ketiga dari SMA 2, jadi saya alumni ketiga. Yang disampaikan Bu Hana tadi, 84 itu berdiri, 1984, dan saya masuk 1986, itu saya kos dan kontrak di SMA 1. Kalian bayangkan, saya diterima di SMA 1 tapi siswa SMA 2. Jadi di situ saya setelah SMA 1 pulang, jam 1 saya ada di sana. Kemudian gedung ini berdiri 6 ruang Bu Hana, yang termasuk ada sekarang ada di kelas 10-9 sampai dengan 11F. Hanya itu. Kemudian kami boyong selama 3 bulan, kami boyong ke sekolah baru. Di dalam perjalanan saya selama 1 semester, guru bahasa Inggris saya ganti 3 kali Bu Hana, sehingga saya sampai sekarang pinter bahasa Inggris. Nah, perjalanan itu membuat motivasi saya manakala Bu Hana meminta untuk belajar menulis. Selama saya jadi guru, baru ini saya beranikan menulis. Maka terima kasih waktunya juga. Makanya saya nanti Bapak Ibu bisa melihat, anak-anakku semua bisa membaca tulisan seorang guru sosiologi yang di sini saya katakan bahwa guru sosiologi yang interaktif. Memang saya interaktif, kepo dan suka gibah yang inovasi tentunya. Kemudian kenapa di sini saya mungkin yang tertarik ini ya, karena anak-anak tentunya dengan kalimat cinta lebih senang. Maka saya mengatakan kuukir namaku di Semada. Saya tidak ingin nama saya apabila saya nanti purna hilang di SMA 2 Bu Hana. Jadi begitu saya jadi alumni, saya komitmen mengajak
adik-adik semua menjadi alumni yang bertanggung jawab pada alma maternya. Karena apa? Sesuatu percaya atas kuasanya, akhirnya cinta akan kembali pada tempatnya. Jadi saking saya cintanya sama Semada, karena saya di Semada itu dari tahun 1995, Bu. Jadi masa kecil saya itu juga tumbuh di Semada, Mas. Dulu saya mainan juga di Semada, belajar sepeda itu di Semada, karena Semada adalah rumah saya gitu. Jadi begitu besar cinta saya terhadap Semada, saya buatkan puisi yang kecil ini, berharap bisa mengungkapkan rasa cinta saya yang besar terhadap Semada, seperti itu ya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Sedikit mereview tadi Bu Umi juga sampaikan, waktu kecil di Semada saya juga baca beberapa kalimat dari buku tersebut saat Bu Umi melihat paraf di buku, itu yang membuat Bu Umi bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Saya gitu. lanjutkan ceritanya itu. Jadi yang menginspirasi saya untuk menjadi guru itu apa? Karena saya sering ikut bapak saya itu membersihkan ruang guru, Mas, pas kecil. Usia 4 tahun saya belum bisa membaca, tapi kan banyak buku yang ditumpuk, buku tugas-tugas murid ya di meja guru. Kemudian saya buka, loh kok tulisannya bagus-bagus, ada tanda tangan guru ya, kayaknya seru nanti kalau jadi guru, seperti itu. Jadi inspirasi pertama saya ingin menjadi seorang guru adalah saya melihat paraf, tanda tangan dari bapak ibu guru kepada murid-muridnya sebagai tanda apresiasi untuk tugas-tugas. Masya Allah, keren banget teman-teman, bisa beri tepuk tangan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti bercita-cita juga ingin menjadi seorang guru, teman-teman bisa baca bukunya nanti, insya Allah pasti sangat amat menginspirasi teman-teman nantinya pasti. Oke, yang terakhir kalau dari Bulia, Tribun filosofi dari judul Bulia. Kemarin teman-teman MC sempat tanya, loh judulnya Bulia kok sangat amat menerka-nerka gitu. Kenapa kok jalan dulu lantas tahu, itu artinya apa Bu? Boleh dikasih tahu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Vino tentang apa filosofi dari tulisan saya ini, yaitu judulnya Jalan Dulu Lantas Tahu. Jadi saya itu dulu backgroundnya itu sebagai guru, pendidik, apa itu? Sekolahnya itu jurusan pendidikan, tapi berbeda dengan Bapak Ibu ini yang sudah sukses menjadi guru, kalau saya gagal menjadi guru. Tapi alhamdulillah saya bisa diterima di SMA Negeri 2 ini sebagai tenaga kependidikan, dan di sini saya mulai belajar dari nol. Jadi saya masuk di SMA 2 itu belum tahu apa-apa. Apa sih mutasi siswa itu apa? Buku induk itu apa, saya enggak tahu. Jadi saya belajar di sini sambil berjalan. Jadi saya itu jalan dulu baru tahu. Ya, melakukan dulu baru tahu, seperti itu Mas Widu. Itu saja Bu. Kemarin juga saya lihat saat di buku itu kan Bulia perjalanannya sangat banyak mengapply atau memberikan surat lamaran gitu Bu. Ke banyak sekali sekolah sampai akhirnya Bulia ini diterima di salah satu MI di Kota Tulungagung, dan karena jauh domisilinya akhirnya pindah dan akhirnya diterima di SMA 2 ini. Gitu. Jadi dulu itu pernah beberapa waktu itu ngajar guru PAUD, tapi jauh terus akhirnya ada panggilan di sini, saya terima di SMA 2 ini. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan terima kasih atas semuanya Bu Ena, dan terima kasih SMA 2. Terima kasih Bulia. Boleh beri tepuk tangannya hadirin. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Kita masih punya pertanyaan kedua. Yang kedua adalah kalau boleh tahu pengerjaan dari bukunya ini selama berapa lama, dan apakah saat proses ada mungkin kisah lucu atau memorable yang tidak bisa dilupakan? Mungkin boleh diceritakan tadi dari Pak Pri, mungkin sekarang dari Sinten. Bu Eti boleh silahkan. Terima kasih sekali. Saya begitu dapat tugas yang menulis itu menjadi tugas bagi saya. Padahal saya waktu SMA, waktu kuliah itu suka sekali menulis diary, suka sekali menulis surat Bu Hana. Dan saya kembali harus menulis surat. Saya bayangkan menulis surat cinta. Dan kebetulan saya saat ada tugas, suami bertugas di Surabaya 4 hari, sehingga kesepian karena saya berdua. Makanya di depan itu kan ada tulisan ya. Saya katakan, segelas kopi hangat menemaniku untuk berjuang menggoreskan kenangan perjalanan menjadi guru seperti saat ini.
Pelukan hangat dari kekasih pendamping hidup pun menyegamati untuk berlatih mengurai asa yang telah lama terpendam. Jadi saya mencoba, masa sih tidak bisa. Saya mulai menulis itu jam 8:30 sampai jam 12:30. Sampai jam 12:30 itu pun masih dapat 3 lembar Bu Hana. Jadi kilat. Terus saya bingung. Saya suruh membaca, saya kirim ke suami saya. Tolong dibaca bagaimana seorang pembaca menulis singkat. Oh paham karena tahu ya. Tapi saya berikutnya didatangkan penulis narasumber kemarin Bu Hana. Saya saat ada pemateri narasumber, saya mengetik lagi, tambah 1 lembar lagi. Alhamdulillah saya bisa menuntaskan dengan berbagai otodidak ya. Saya memang suka menulis surat cinta waktu itu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ade. Soalnya dari siapa? Bumi mungkin. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apa ada kisah di balik pembuatannya gitu? Ya, jadi kalau untuk durasi pengerjaannya itu saya juga SKS. SKS, Ya, SKS pokoknya 2 jam insya Allah sudah selesai ya. Kisah lucunya enggak ada, tapi malah sedih saya Mas. Sedih. Karena harus recall memori Recall masa memori kecil. yang Iya, itu banyak sekali kenangan yang terjadi di SMA Negeri 2 sehingga ada proses-proses di mana itu bisa merubah hidup saya itu ada di Semada. Andai kan saya tidak di Semada, tidak bertemu dengan bapak ibu guru saya yang menyemangati saya, yang memotivasi saya, mungkin saya tidak akan bisa seperti ini. Jadi kayak andai kan waktu itu saya menyerah, ya mungkin saya tidak bisa duduk bersanding dengan Ibu Hana, Ibu Eti, Belia dan Pak Pri di sini. Ya itu juga karena jasa besarnya SMA 2, jasa besarnya Bapak Ibu guru saya. Dari kalimat-kalimat kecil itu bisa saya serap sebagai motivasi Mas. Jadi sudah saya tulis ada beberapa kalimat ya dari Bapak Ibu guru saya yang sampai saat ini saya ingat, yaitu mutiara dimanapun tempatnya akan tetap bersinar berkilau seperti itu. Jadi itu yang saya pedoman nih, dalam kondisi apapun jika kalian yakin, kayaknya tadi judul saya adalah harapan adalah cahaya. Jadi apapun bisa ditempuh asalkan kita bisa melawan rasa malas, kemudian rasa ketidakpercaya dirian itu harus benar-benar kita lawan karena ya semuanya kembali lagi kepada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang telah mengizinkan saya hingga saya bisa menjadi seorang guru yang sudah saya cita-citakan dari kecil. Jadi agak melo ya. Iya, agak melo gak apa-apa. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Bu Lia mungkin. Iya, kalau saya sendiri untuk pengalamannya itu tidak ada sih yang mengesankan. Cuman kemarin itu hampir putus asa waktu menulis buku itu. Kenapa Bu? Kenapa putus asa? Kemarin itu kan sama Bu Santi, Mbak ayo tulis buku. Terus sudah deadline dek, ya sudah. Padahal saya sudah nulis sekitar beberapa kalimat gitu, tapi sudah deadline dek. Jadi sudah saya letakkan tidak jadi. Terus besoknya itu dikasih sama Bu Hana, dikasih motivasi. Ayo nulis buku segera. Ya sudah saya ajak Mbak Santi, ayo Mbak tulis buku. Jadi motivasinya itu dari Bu Hana. Terima kasih Bu Hana. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Apa sudah sih itu saja. Sampun. Oke. Yang terakhir mungkin Pak Pri, Pripon, apakah ada kisah lucu Pak Pri? Kisahnya tidak lucu. Tetapi saya ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau disuruh membuat ini itu cerita itu mudah. Jadi tinggal klik Gemini AI, ChatGPT dan menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridmu mendapat hidayah. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Benar sekali yang dikatakan Pak Pri tadi, karena kan nggih Pak Bu, setiap anak mempunyai bakatnya masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan di satu tempat saja nggih. Jadi gitu. Dan pertanyaan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu kalimat sebagai harapan di ulang tahun Semada yang ke-40 ini. Apa harapan Bapak Ibu? Boleh dimulai dari Bu Hana mungkin? Monggo Bu.
Terima kasih Kak Vino. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Ibu penulis-penulis kita, dan itu sangat menginspirasi bagi kita semua, dan harapannya ke depan Semada tetap berkarya, mewujudkan karya, mewujudkan prestasi. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Pri tadi, semua siswa-siswa di sini mendapatkan hidayah sehingga dilembutkan hatinya, kemudian dijadikan anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harapannya dengan di momen 40 tahun SMA 2 Trenggalek ini, kita tetap merapatkan diri, berkolaborasi sengga saling bekerja sama untuk mewujudkan Semada bisa. Seperti yang tema tadi, nyawiji, menghangayuh mukti. Gitu Mas Vino. Oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin lanjut dari Bu Lia Habibon. Apa tadi pertanyaannya? Satu kalimat untuk Semada di ulang tahun yang ke-40. Satu kalimat untuk Semada, yaitu semoga Semada kedepannya semakin melejit, semakin jaya, dan tetap menjadi idolanya masyarakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dari Bumi? Sebelumnya, sebelum harapan untuk Semada, saya mau memberikan doa kepada Bapak Ibu guru saya di SMA Negeri 2 Trenggalek, karena atas jasa beliau-beliau lah yang bisa menjadikan saya yang dulu bukan apa-apa menjadi seorang guru juga. Jadi saya doakan semoga Bapak Ibu guru saya semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, kemudian dibahagiakan di dunia dan akhirat. Amin. Jadi sebagai seorang murid itu hanya bisa membalas dengan doa, Mas. Nggak bisa membalas dengan ilmu itu nggak bisa. Jadi hanya bisa kita membalas dengan doa. Kemudian yang terakhir, harapan saya kepada Semada di usianya yang 40 tahun luar biasa ini, saya semoga Semada semakin jaya, semakin sukses, dan semakin serba bisa. Seperti logo kita, coba saya mau cek ya, logo jargon Semada, yang teriaknya nggak kenceng nanti nggak dapat hadiah utama. Saya mau yang teriak kenceng, nanti saya doakan dapat kulkas. Oke, kita coba ya, Semada pasti bisa. kurang kenceng nanti nggak ada yang dapat kulkas, lendak banter. Oke, kita mulai lagi. Semada luar biasa. Terima kasih Mas Vino. Oke, terima kasih Bu Umi. Selanjutnya dari Bu Eti. Ya, terima kasih sekali. Saya ingin menyampaikan yang saya tuliskan juga, ini sebuah harapan untuk Semada. Seperti Bu Umi tadi, saya juga menyampaikan ibu guru saya yang sekarang menjadi pengawas, itu ibu guru saya, guru bahasa Indonesia, sehingga saya bisa menulis seperti ini. Terima kasih Bu Sulis, saya bisa menulis dan bisa masuk dalam buku besar 40 Dasawarsa. Kenangan untuk kata-kata, nanti anak-anak silahkan membaca catatan-catatan Bapak Ibu guru ya di 40 Dasawarsa itu kalimat inspiratif juga. Begini, saya sampaikan di hari ini untuk Disnatalis Semada SMA Negeri 2 yang ke-40. Saya percaya bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan akan membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan orang lain. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bu Eti. Dan yang terakhir sebagai penutup Pak Pri, monggo. Ya, harapan saya dan doa saya selalu untuk Semada, semoga tetap jaya selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, saya punya semacam kenang-kenangan untuk siswa-siswi 2 saja yang menyimpan nomor HP saya, 2 saja. Saya Pak. Silahkan maju ke depan, kemudian saya beri pertanyaan, kalau bisa dapat voucher di amplop saya. Guys, 2 saja. apakah tidak ada yang mau maju guys? Yang Silakan maju 2 menyimpan orang. nomor saya. Silakan. Yang punya nomornya Pak Pri, ayo diskusikan Re, ayo. Diskusikan. Lari. 2 orang saja. Oke, lewat sini. Oke. Ayo. Oke.
Monggo Pak, silakan. Cek HP dulu, cek HP nomornya sudah ada atau belum? Sudah disimpan atau belum? Oke, sampun Pak Bri. Lah belum udah boleh maju. Yang disimpan nomornya Pak Bri. Udah bisa. Satu. Ayo disian buri mana? Oke. Satu lagi, boleh ditunjukkan nomornya Mbak Pri yang sama di save. Kalau bisa menjawab, ya dapat voucher di amplop saya nanti, dan juga voucher pulsa 50.000 menyusul, ya dua-duanya. Ya, jadi setiap kali saya mengajar masih ingat pesan saya, ya kalau tidak bersepatu, kemudian tidak lengkap apa itu atributnya dan lain sebagainya, biasanya ada tindakan apa dari saya? Menulis undang-undang beserta pasal-pasalnya. Betul sekali, ya. Voucher menyusul nanti WA saya ya. Kemudian yang kedua, ya ini pertanyaan dengan materi. Ini adalah apa bentuk negara kita? Apa bentuk negara kita? Redek ya. Kalau tidak tahu turun saja. Mbak, Republik Kesatuan. Kesatuan, betul ya. Voucher menyusul nanti WA saya ya. Terima kasih anak-anakku ya. Oke, terima kasih guys. Baik, terima kasih Pak Bri atas sedianya kepada teman-teman, dua teman-teman yang sudah mendapatkan. Dan itu saja teman-teman, sharing session para hadirin. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga semoga sharing session kali ini di Bedah Buku kali ini bisa menginspirasi kita semua teman-teman. Dan semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu guru kita di sini bisa menjadi kenyataan bagi Semanda di kedepannya. Oleh karena itu, silakan sekarang kita tutup bersama sesi Bedah Buku, dan sekarang mungkin bisa foto bersama Bapak Ibu. Nggih, Bapak bersama Bapak Ibu guru. Nggih. Silakan Bapak Ibu guru untuk naik ke atas panggung. Jangan ngantuk turu lho. Ngantuk kita kita ya. Ripatnya siang-siang mau diani. Kita siang-siang lah. Dan itulah sesi talk show kita pada siang hari ini mengenai beberapa karya yang telah diciptakan oleh Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan yang dibungkus dalam satu buku berjudul Jendela 4 Dasawarsa. Dan saat ini adalah sesi foto bersama dan ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek untuk tetap stay di halaman depan karena setelah ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Pembagian door prize utama.
Dan luar biasa pemaparan singkat oleh Bapak Ibu guru terpilih yang pada hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita. Tadi yang paling menyentuh hati itu ada dari Bu Umi Konita. Bu Umi Konita itu tadi menyeritakan secara singkat tentang motivasi beliau untuk menulis karya yang nantinya akan dibukukan di buku Jendela 4 Dasawarsa, yaitu beliau memaparkan bahwa saat umur 4 tahun beliau ikut bersama ayahnya membersihkan ruang guru dan mendapatkan motivasi ketika melihat tumpukan buku yang tulisannya bagus-bagus. Jadi Bu Umi bermotivasi untuk menjadi guru dan akhirnya terpilih menjadi guru di SMA Negeri 2 Trenggalek. Lalu ada siapa lagi, Gisel tadi? Kemudian juga ada kisah yang menarik, kisah yang memorable dari Bu Etik, tadi ada Bu Lia dan juga Pak Supri. Dan saya pikir dari seluruh karya-karya beliau ini tidak ada yang membosankan dan semua bisa memotivasi. Baik itu kita sebagai pelajar yang saat ini masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Trenggalek maupun bagi bapak atau ibu guru lain yang membaca karya tersebut. Dan dimohon yang kami hormati kepada pengurus komite dan ibu pengawas, dimohon untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu. Dan saya lagi ikut